Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Rahman, NIM 7020121044. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis masalah tuberkulosis atau biasa disebut dengan TB. Adapun subtopik yang pertama yaitu masalah, yang kedua penyelesaian, yang ketiga pemberdayaan, yang keempat tahapan kegiatan, yang kelima output, dan yang keenam evaluasi. Bagian masalah yang pertama yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menular lewat semburan air liur ketika mengidap TBC, baik batuk, bersin, bicara, tertawa, ataupun bernyanyi, sehingga seseorang dapat tertular baik secara langsung, yaitu pada saat berjabat tangan dengan pengidap, dan kita menyentuh luka terbuka yang memiliki mikroorganisme, ataupun tidak langsung, yaitu seperti pengidap menyentuh sesuatu di dalam ruangan, dan kita juga menyentuhnya, maka mikroorganismenya masih hidup dan menjalar di dalam tubuh. Selanjutnya, penyelesaian. Melakukan edukasi pada orang yang mengidap penyakit tuberkulosis atau biasa disebut dengan TB untuk mencegah penularan dan menjaga kepatuhan berobat pasien untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah penyakit berkembang menjadi TB kebal obat. Ketika penderita TB belum dinyatakan sembuh maupun mengalami kekambuhan, padahal sudah menjalani suatu pengobatan sesuai dengan resep dan aturan minum obat yang benar, penderita tersebut dapat dicurigai menderita TB MDR, yaitu TB yang tidak mempan, dengan berbagai macam obat. Penderita TB MDR ini harus kembali menjalani pengobatan dari awal dengan kombinasi obat yang lebih banyak dalam jangka waktu 18-24 bulan. Setelah diagnosa TB ditegakkan, pengobatan obat anti-TB kombinasi selama beberapa bulan yang harus dilakukan secara rutin dan tidak boleh terputus. Selanjutnya, pemberdayaan. Yang pertama, hindari kontak langsung. Menghindari kontak langsung dengan penderita adalah salah satu hal terpenting dalam pencegahan penyakit TBC. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi, menerapkan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan sehat dan istirahat yang cukup, sehingga daya tahan tubuh yang kuat dapat membantu mencegah tertular penyakit tuberkulosis. Yang keempat, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, walaupun penularan TB tidak melalui jabat tangan, tetapi kita tetap perlu melakukan cuci tangan yang benar agar bebas dari kuman. Sebab bisa saja secara tidak sadar menyentuh barang yang telah terkontaminasi droplet dari pasien yang pengidap penyakit TBC. Yang kelima, rajinlah berolahraga. Kita usahakan untuk melakukan olahraga setiap hari. Tak perlu olahraga yang berat, cukup melakukan olahraga yaitu jogging selama 45 menit. Ini bermanfaat agar sirkulasi darah menjadi lancar serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga menurunkan risiko infeksi penyakit seperti TBC. Yang keenam, menjaga sirkulasi udara. Untuk membantu mencegah penularan TBC, ketika kita berada di dalam ruangan, sebaiknya kita memilih ruangan yang memiliki ventilasi udara yang baik atau terbuka, karena bakteri tuberkulosis lebih mudah menyebar pada ruangan tertutup. Jadi, biasakan untuk membuka jendela di rumah secara teratur setiap harinya, agar udara dapat teratur setiap harinya. Dan yang ketujuh, menutup hidung dan mulut saat bersin dan batuk.
Bakteri tuberkulosis menular lewat udara yang terkontaminasi dari droplet atau percikan air liur. Itu sebabnya untuk mencegah banyaknya bakteri yang tersebar ke udara. Pastikan juga untuk selalu menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Selanjutnya, tahapan kegiatan. Yang pertama, promosi kesehatan. Promosi kesehatan dalam penanggulangan TB yaitu meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan, meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program, dan memberdayakan masyarakat. Yang kedua, surveillance pada TB, yaitu pemantauan dan analisis sistematis terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TB atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Yang ketiga, pengendalian faktor risiko TB. Pengendalian faktor risiko TB ditunjukkan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian pada penyakit TB. Pengendalian faktor risiko TB dilakukan dengan cara membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat, membudayakan perilaku etika pada saat batuk, melakukan pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai standar rumah sehat, peningkatan daya tahan tubuh, penanganan penyakit penyerta TB, dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, penemuan dan penanganan kasus TB. Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif dan pasif, yang dimana pada aktif, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak, screening secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko. Screening pada kondisi situasi khusus. Secara aktif, pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, pemberian kekebalan. Pemberian kekebalan dalam rangka penanggulangan TB dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi untuk upaya mengurangi risiko tingkat keparahan penyakit TB. Dan yang keenam, pemberian obat pencegahan. Pemberian obat pencegahan TB ditujukan pada anak usia di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif, orang dengan HIV dan AIDS yang tidak terdiagnosa TB, atau populasi tertentu lainnya. Adapun output, yaitu terlaksananya suatu program Gropyok TBC, yang dimana Gropyok merupakan gerakan jaringan dan obat penderita tuberkulosis, sehingga terdapatnya kesadaran dari masyarakat, terjaringnya penderita TBC, serta penderita TBC melakukan suatu pengobatan. Dalam hal ini, program Gropyok TBC sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, yaitu 21 orang per tahunnya. Hasil dari program Gropyok TBC bahwa membutuhkan kader kesehatan dan kelompok-kelompok masyarakat dalam menjaring penderita TBC di lingkungannya. Adapun evaluasinya yang dilakukan setelah suatu jarak waktu lebih lama, biasanya setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Dengan evaluasi dapat dinilai sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya dicapai. Dalam mengukur keberhasilan tersebut, diperlukan adanya indikator. Seluruh kegiatan harus dimonitor, baik dari aspek masukan, proses, maupun output. Baik, sekian penyampaian materi masalah penyakit tuberkulosis atau biasa disebut dengan TB. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.